Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam kelas sejarah Indonesia kelas 10. Hari ini kita akan belajar tentang konsep periodisasi. Tujuan pembelajarannya, setelah kalian mempelajari materi ini, kalian dapat nanti memahami konsep periodisasi dari pengertian, kemudian tujuan, contoh, dan penerapan konsep dalam sejarah, peristiwa sejarah itu ya tujuannya. Kemudian peta konsepnya kita mulai dari awal nanti kita mulai dari pengertian periodisasi, apa itu periodisasi, bagaimana tujuan periodisasi, kemudian bagaimana periodisasi sejarah Indonesia, kemudian apa saja periodisasi menurut para ahli, kemudian bagaimana contohnya, kemudian apa saja jenis-jenis periodisasi, kemudian yang terakhir hal-hal yang mempengaruhi periodisasi. Yang pertama, langsung saja pengertian periodisasi. Periodisasi adalah suatu pembabakan dalam sejarah. Pada umumnya, periodisasi sejarah ini didasarkan pada suatu kejadian yang memiliki sifat aktual atau pada momen-momen tertentu. Periodisasi merupakan suatu pembabakan waktu yang dipergunakan untuk segala macam peristiwa. Kompleksnya, peristiwa atau kejadian yang terjadi di dalam kehidupan manusia pada tiap-tiap masa itu membutuhkan suatu pengklasifikasian dengan berdasarkan bentuk serta jenis kejadian atau peristiwa tersebut. Peristiwa-peristiwa yang sudah atau telah diklasifikasikan tersebut disusun dengan secara kronologis dengan berdasarkan urutan waktu kejadiannya. Jadi lebih singkatnya, periodisasi ini adalah pembabakan waktu dalam sejarah, peristiwa sejarah. Ada babak-babak tertentu dalam mempelajari sejarah agar kita tidak bingung ya. Kita lanjutkan kembali. Periodisasi tersebut digunakan untuk dapat mempermudah pemahaman serta juga pembahasan sejarah kehidupan manusia. Periodisasi yang dibuat oleh banyak peneliti tersebut berakibat pada adanya perbedaan pandangan sehingga periodisasi sejarah tersebut memiliki sifat subjektif yang dipengaruhi pada subjek permasalahan dan juga peneliti pribadinya. Jadi periodisasi digunakan untuk mempermudah karena memang sejarah peristiwa kehidupan manusia itu sangat banyak, harus dibabak-babakan, harus dikelompok-kelompokkan agar mempermudah kita memahami, dan periodisasi ini cenderung sifatnya subjektif. Tujuan periodisasi. Nah, tujuan periodisasi kita akan pelajari. Satu, memudahkan dalam mendapatkan suatu gambaran tentang kejadian peristiwa seluruhnya. Jumlah tahun kejadian peristiwa sangatlah banyak, sehingga rangkaian-rangkaian tahun dan sebagainya itu merupakan deretan yang tak berujung dan tak berpangkal. Untuk mendapatkan suatu gambaran atau pandangan, maka deretan tersebut dibagi-bagi. Jadi, contoh saja periodisasi Indonesia, sejarahnya Indonesia. Sejarahnya Indonesia itu dari masa praaksara sampai masa sekarang, masa reformasi, itu kan sangat banyak. Kalau kita tidak kelompok-kelompokkan, maka kita akan bingung waktunya kapan ini. Dengan kita mengelompokkan, kita tahu, oh ini waktunya masa praaksara, oh ini peristiwa untuk masa kemerdekaan dan lain sebagainya. Begitulah gambaran tentang memudahkan tujuan periodisasi yang memudahkan dalam mendapatkan suatu gambaran tentang kejadian peristiwa seluruhnya. Kemudian yang kedua, menyederhanakan kisah sejarah yang panjang dan rumit. Dalam menghadapi keruwetan, pikiran menguraikan, melakukan pembagian dan penggolongan-penggolongan, gambaran yang ruwet pun disederhanakan dan diikhtisarkan menjadi satu tatanan atau orde, sehingga memudahkan pengertian. Jadi intinya menyederhanakan kisah sejarah yang panjang dan rumit ini adalah kita meringkasnya
kita menyimpulkannya. Nah, itulah tujuan yang kedua dari maksud tujuan periodisasi. Kemudian yang ketiga, memenuhi persyaratan ilmu sistematika ilmu pengetahuan. Salah satu syarat ilmu pengetahuan adalah memiliki sifat sistematis. Semua peristiwa masa lampau dikelompokkan, dihubungkan, kemudian dikaitkan dan disusun secara sistematis. Kita ingat pembelajaran yang 2 minggu yang lalu tentang sejarah sebagai ilmu. Nah, inilah yang menjadikan sejarah memenuhi syarat ilmu pengetahuan, yaitu adanya periodisasi karena memiliki sifat yang sistematis. Kemudian yang keempat, sebagai dasar penyusunan cerita sejarah, Louis Gottschalk menyimpulkan penyusunan data sejarah yang paling masuk akal adalah penyusunan secara kronologis, yakni dalam periode-periode waktu. Sebabnya ialah karena kronologi kiranya merupakan satu-satunya norma objektif yang konstan dan harus diperhitungkan oleh sejarawan. Nah, ini ya, ketika kita mau menyusun cerita sejarah, dasarnya apa? Ya, dasarnya kita cari tahu dulu periodisasinya, tahun per tahun kita cari dulu. Nah, itulah salah satu tujuan, maksud dari tujuan keempat, tujuan periodisasi. Tujuan yang kelima, mengetahui peristiwa sejarah secara kronologis. Penyusunan cerita sejarah secara kronologis memudahkan kita mengetahui urut-urutan kejadian suatu peristiwa. Kronologi menghindarkan kita dari keharusan mengulangi kisah mengenai peristiwa-peristiwa yang sama. Periodisasi yang kronologis dapat mengungkap dan menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa. Jadi kita dengan periodisasi akan kita tahu bagaimana peristiwa ini terjadi secara kronologis atau terjadi secara urut. Jadi kita tidak tahu kebolak-balik. Oh, mengapa kok Indonesia merdeka? Bagaimana sebabnya Indonesia merdeka? Oh, ternyata di situ ada sidang, ada kekalahan Jepang dan lain sebagainya, ada sebab musababnya dan lain sebagainya, ada peristiwa Rengas Dengklok dan nah inilah yang dimaksud dengan kita mengetahui peristiwa sejarah secara kronologis atau urut. Periode sejarah Indonesia. Kita tahu pengertiannya, tahu tujuannya. Sekarang kita coba cari tahu periodisasi sejarah Indonesia atau pembabakan sejarah Indonesia. Di dalam sejarah Indonesia, periodisasi tersebut dibagi menjadi dua, yakni zaman praaksara serta zaman sejarah. Jadi ada dua ya, zaman praaksara, zaman sebelum mengenal tulisan, dan zaman sejarah, zaman ketika orang sudah mengenal tulisan. Zaman praaksara. Zaman praaksara merupakan suatu zaman sebelum manusia itu mengenal tulisan. Sejarah tersebut dipelajari dengan berdasarkan peninggalan benda-benda purbakala yang berupa artefak, fitur ekofak, dan situs. Artefak merupakan semua benda yang jelas memperlihatkan sebuah hasil garapan sebagian ataupun seluruhnya ialah sebagai pengubahan sumber alam oleh tangan manusia. Fitur adalah suatu artefak yang tidak dapat dipindahkan tanpa merusak tempatnya. Ekofak merupakan suatu benda dari unsur lingkungan abiotik atau juga biotik. Situs merupakan suatu bidang tanah yang di dalamnya mengandung peninggalan purbakala. Nah, itulah kenapa periodisasi sejarah Indonesia dibagi yang pertama tentang praaksara, karena pada masa itu belum mengenal tulisan. Yang bisa kita gunakan untuk bukti sejarah ya tadi artefak, fitur, ekofak, dan situs, karena semua ini berkaitan dengan kegiatan atau kehidupan manusia pada masa praaksara. Kita sebut sebagai masa praaksara, masa sebelum adanya tulisan. Kemudian yang berikutnya adalah zaman sejarah. Zaman sejarah merupakan suatu zaman di mana manusia itu sudah mengenal tulisan. Zaman sejarah ini dibagi menjadi 3, diantaranya sebagai berikut. 1. Zaman kuno, zaman yang membicarakan sejak kerajaan tertua hingga abad ke-14. Di zaman ini berkembang kebudayaan Indonesia yang dipengaruhi agama Hindu serta juga Buddha. Yang pertama ya,
zaman sejarah ketika manusia itu sudah mengenal tulisan. Nah, zaman sejarah ini juga dibagi menjadi 3. Yang pertama zaman kuno, kemudian zaman kedua zaman Indonesia baru, dimulai pada abad ke-15 yang membicarakan masa perkembangannya budaya Islam sampai pada abad ke-18. Jadi itu ketika tadi zaman kuno tentang Hindu Buddha, kemudian zaman Indonesia baru dimulai dari abad ke-15, yaitu zamannya perkembangan budaya Islam sampai abad ke-18. Kemudian ketiga zaman Indonesia modern, sejak masa pemerintahan Hindia Belanda 1800, pergerakan kemerdekaan Indonesia merdeka sampai sekarang, atau juga masa kontemporer. Terdapat beberapa unsur yang sering mempengaruhi penyusunan periode sejarah. Salah satunya adalah unsur geografi, karena adanya perubahan tapal batas, perubahan aliran sungai, gedung kuno direhab, bahkan juga adanya perubahan flora dan fauna dapat mengaburkan jejak-jejak sejarah. Nah, itu yang ketiga itu ya, zaman Indonesia dari masa pemerintahan Hindia Belanda sampai zaman sekarang, atau biasanya ini disebut dengan zaman Indonesia kontemporer. Yang kontemporer itu artinya modern. Kemudian konsep periodisasi menurut para ahli. Konsep teoritik mengenai periodisasi sejarah Indonesia ini pernah dibahas dalam seminar sejarah nasional 1 tahun 1957 dengan hasil sebagai berikut. Yang pertama, konsep periodisasi menurut Prof. Dr. Sukanto. Menurut Dr. Sukanto, periodisasi tersebut hendaknya berdasarkan pada ketatanegaraan, artinya bersifat politik. Pembagian atas babakan masa periodisasi yang dengan berdasarkan kenyataan sedapat mungkin harus eksak serta juga praktis. Menurutnya, periodisasi sejarah Indonesia itu diusulkan dengan secara kronologis sebagai berikut. Jadi menurutnya itu artinya bersifat politik ya. Masa pangkal itu min 0, artinya sebelum tahun ke-0. Masa Kutai Tarumanegara 0 sampai 600, masa Sriwijaya Medang Singosari 600 sampai 1300, masa Majapahit, masa Kerajaan Islam, masa Aceh, Mataram, Makassar, masa pemerintahan asing yaitu dibagi menjadi 1 2 3 4 5, yaitu Company, Danelaw, British Governance, Netherlands India, kemudian Nippon, kemudian masa Republik Indonesia sekarang 1945 sampai yang sekarang. Jadi menurut Prof. Sukanto menitik beratkan pada ketatanegaraan atau politik dari sini ya, masa pangkal sebelum ada kerajaan, kemudian dari adanya kerajaan Kutai sampai sekarang masa Indonesia reformasi ya. Sekarang zamannya reformasi, zamannya kebebasan berpendapat, zamannya Presiden Joko Widodo. Ini semuanya berdasarkan politis menurut Prof. Dr. Sukanto. Konsep periodisasi, kemudian kita lanjutkan konsep periodisasi menurut Prof. Dr. Sartono Kartodirjo. Menurut beliau, sebagai dasar bagi babakan masa, periodisasi merupakan derajat integrasi yang tercapai di Indonesia di masa lampau. Menurut sudut pandangnya, faktor ekonomi itu juga sangat mempengaruhi perkembangan sosial, politik, serta juga kultur di Indonesia. Faktor ekonomi tersebut mempengaruhi kontak budaya Indonesia dengan luar negeri yang mendatangkan pengaruh kebudayaan luar, baik budaya Hindu dari India, budaya Islam dari Asia Barat, dan juga budaya Barat baik dari Eropa atau juga negara-negara lainnya. Maka ada kemungkinan untuk mendapatkan membedakan dua periode besar, yakni pengaruh Hindu serta pengaruh Islam. Sebutan dari periode tersebut memakai nama kerajaan sebab sifat masyarakat pada saat itu masih homogen dan juga berpusat pada raja istana sentris. Di bawah ini periodisasi yang diusulkan oleh Prof. Sartono Kartodirjo ini ya. Yang pertama masa prasejarah, kemudian masa kuno, zaman kuno. Itu dibagi menjadi 3, masa kerajaan tertua, Sriwijaya, kemudian Majapahit, kemudian zaman baru, masa Aceh, Mataram, Makassar, Ternate, Tidore, perlawanan terhadap imperialisme barat, masa pergerakan nasional, kemudian yang keempat masa Republik Indonesia. Jadi menurut Prof. Dr. Sartono Kartodirjo, sejarah itu dibagi berdasarkan budaya-budaya pada zaman itu. Ada budaya Islam, ada budaya Hindu Buddha, ada budaya ketika mendapatkan pengaruh dari Eropa, sampai budaya Indonesia pada masa sekarang, masa Republik Indonesia sejak tahun 1945. Jadi
Tadi ya, sekali lagi saya ulangi, konsep periodisasi menurut Prof. Sartono Kardoso berdasarkan budaya dari waktu ke waktu, mulai dari waktu zamannya Hindu Buddha sampai di Indonesia masa sekarang. Contoh periodisasi kita. Satu, pembabakan berdasarkan Insinyur Soekarno. Misalnya ya, ini pembabakan berdasarkan Insinyur Soekarno di dalam bukunya yang berjudul Indonesia Menggugat, itu dibedakan. Nah, ketika kita menemukan satu peristiwa sejarah, baik dari buku, dari internet dan lainnya, maka kita bisa memperiodisasikan. Nah, kalau ini dari bukunya Insinyur Soekarno, yaitu Indonesia Menggugat. Nah, kalau kita periodisasikan menjadi zamannya menjadi seperti ini: masa lampau yang jaya, masa sekarang yang suram, masa datang yang gemilang. Nah, ini contoh periodisasi dari bukunya Insinyur Soekarno. Jenis-jenis periodisasi. Jadi ada beberapa jenis ya periodisasi itu. Yang pertama, berdasarkan satuan waktu kronologis. Periodisasi berdasarkan waktu merupakan cara paling sederhana dalam melakukan periodisasi. Periodisasi ini biasanya dibulatkan berdasarkan tahun maupun abad. Misalnya 1529, peperangan antara tentara Portugis dengan tentara Spanyol di Indonesia. Namun, periodisasi dengan cara ini kurang efektif. Hal ini diibaratkan memasang patok-patok kilometer yang konstan pada suatu jalan. Patok-patok waktu tersebut tidak berbicara apapun mengenai apa yang terjadi di dalamnya. Periodisasi ini tidak memberi corak perbedaan peristiwa atau klasifikasi kejadian yang dikandungnya. Yang ada hanyalah perbedaan waktu itu sendiri. Jadi intinya berdasarkan satuan waktu kronologis, kita mengambil waktunya 1529. Oh, di situ ada peperangan. Terus 1530 peperangannya selesai. Nah, ini tidak memberikan makna apapun, hanya memberikan waktu itu ada peristiwa itu, udah, itu aja. Dan kemungkinan 1530 tidak ada hubungannya dengan 1529. Padahal periodisasi tidak begitu. Harusnya memberikan makna, memberikan babak pada jenis-jenis pada peristiwa sejarah. Kemudian yang kedua, berdasarkan ciri-ciri yang dikandung oleh kejadian-kejadian. Periodisasi ini tidak menjadikan waktu sebagai pembatas utama dalam mengelompokkan sejarah, melainkan mengambil ciri utama dari suatu kejadian-kejadian untuk menjadi pembatas sejarah itu sendiri. Walau demikian, setiap periodisasi tidak dapat lepas dari waktu. Setiap kejadian pasti terikat oleh waktu, sebab setiap kejadian berlangsung dalam waktu. Oleh karena itu, meskipun waktu bukanlah pembatas utamanya, namun periodisasi ini tetap diikat atau dihubungkan pada waktu. Sebagai contoh seperti diungkapkan oleh Prof. Yamin dalam bukunya 6000 tahun Sang Saka Merah Putih 1957. Periodisasi sejarah yang dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, ini ya, berdasarkan bukunya Yamin, zaman prasejarah sampai permulaan tarikh Masehi, zaman prohistoris mula sejarah Indonesia permulaan tarikh Masehi, zaman Sriwijaya Sailendra, zaman Singosari Majapahit, zaman penyusunan kemerdekaan Indonesia, abad proklamasi kemerdekaan. Nah, ini maksudnya adalah ciri-cirinya zaman sejarah. Prasejarah ciri-cirinya apa? Oh, di situ kebanyakan manusia tidak bisa mengenal tulisan. Makanya yang tadi yang diambil adalah situs, artefak, dan lain sebagainya. Prohistoris, mula sejarah Indonesia. Nah, ini mula karena kebanyakan pada abad ini sudah ditemukan tulisan-tulisan. Maka ciri-cirinya, kita bisa menamakan protohistoris atau mula sejarah Indonesia. Kemudian zaman Sriwijaya Sailendra. Oh, ternyata pada zaman ini kerajaan Sriwijaya yang mempengaruhi Indonesia pada saat itu. Kemudian zaman Singosari pada dekade 15, ternyata Indonesia di situ dipengaruhi oleh Singosari. Kemudian lain sebagainya. Zaman penyusunan kemerdekaan, zaman ini kemerdekaan, kemudian proklamasi dan lain sebagainya. Nah, itu ya berdasarkan ciri-cirinya tadi. Kemudian berdasarkan ranting, ilmu pengetahuan yang semakin berkembang, luas dan kaya isinya memerlukan diferensiasi. Begitu pula sejarah sebagai ilmu juga melakukan diferensiasi dalam ranting. Hal ini memudahkan kita dalam memusatkan perhatian pada bagian-bagian khusus dari sejarah. Hal ini memungkinkan dalam menyejarahkan bidang-bidang kegiatan manusia secara lebih dalam dan sesama untuk memudahkan menguasai seluruh fakta masa lalu yang beraneka macam ragamnya secara terperinci. Adapun ranting-ranting ilmu sejarah adalah sebagai berikut: sejarah ekonomi, sejarah politik, sejarah
perang, sejarah konstitusi, dan sejarah sosial. Semua ranting tersebut akan berhimpun dalam sejarah sebagai ilmu. Pada kedudukan tertinggi, semua ranting akan bersatu dalam sejarah. Periodisasi antar negara satu dengan negara yang lain tentu tidak sama. Sementara itu, periodisasi sejarah dunia disusun atas dasar objektif dengan memperhatikan syarat ilmiah secara universal. Jadi berdasarkan ranting, berdasarkan jenis-jenis keilmuan yang lain, itu ya intinya seperti itu. Ada sejarah ekonomi, sejarah perang, sejarah politik, dan lain sebagainya. Kalau di Indonesia sejarah agama biasanya, karena memang di Indonesia itu lebih ke penyebaran agamanya yang banyak ya, ini jenisnya ya. Kemudian hal-hal yang mempengaruhi periodisasi. Setelah kita tahu jenisnya, kita kemudian akan membahas tentang hal-hal yang mempengaruhi periodisasi. Periodisasi sejarah sebagai dasar penyusunan cerita sejarah sangatlah dipengaruhi oleh sejarawan itu sendiri. Jadi yang mempengaruhi adalah sejarawan itu sendiri. Perbedaan batas-batas pengkurunan berbeda antara sejarawan yang satu dengan sejarawan yang lain. Periodisasi sejarah merupakan pendapat para sejarawan berdasarkan tafsiran dari pengamatannya. Oleh sebab itu, periodisasi bersifat subjektif dan seringkali menimbulkan perbedaan atau pendapat pandangan antara sejarawan yang satu dengan yang lain. Perbedaan ini disebabkan oleh subjek permasalahannya. Ada perbedaan cara penilaian, ada cara berpikir sejarawan itu sendiri. Maka dari itu, periodisasi erat dihubungannya dengan agama, filsafat, kepercayaan, keyakinan, dan pandangan hidup. Selain itu, perbedaan sikap, kebudayaan, dan sifat dan politik masanya juga dapat mempengaruhi cara berpikir para sejarawan. Jadi, hal yang paling mendasar yang mempengaruhi periodisasi adalah subjektivitas sejarawan. Dari orang ini kita tahu bahwa hal yang paling mendasar mempengaruhi periodisasi yaitu hal subjektivitas para sejarawan itu sendiri. Ada yang berpandangan periodisasi ini harus berdasarkan kepercayaan, keyakinan, atau politik, atau sikap, atau budaya, atau yang lainnya. Nah, itu ya para sejarawan. Dan sejarawan ini pasti memiliki alasan yang kuat dan bukti-bukti yang kuat untuk membuktikan periodisasi ini berdasarkan subjektivitasnya. Kemudian berikutnya, seperti halnya perbedaan pendapat mengenai awal kurun Hindia Belanda, ada yang mengatakan setelah seluruh wilayah Indonesia dikuasai Belanda, ada pula yang mengatakan bahwa hal itu dimulai sejak Belanda memulai menanamkan kekuasaannya di Indonesia, atau bahkan sejak lahirnya nama Hindia Belanda itu sendiri. Nah, ini contoh ketika adanya Hindia Belanda, kurun Hindia Belanda. Ada yang mengatakan setelah dikuasai baru itu disebut kurun. Ada yang pula bahwa ketika Belanda ini menanamkan kekuasaannya, ya sama saja sebenarnya. Ada yang mengatakan ketika nama Hindia Belanda itu lahir. Nah, itu beda-beda. Subjektivitas sejarawan memang berbeda-beda. Tetapi yang kita yakini yaitu pada masa itu memang ada penguasaan atau kolonialisme atau imperialisme bangsa Hindia, bangsa Belanda di Indonesia. Babakan waktu yang merupakan cerminan pandangan hidup penyusunan, kepribadian penyusun tanpa di dalamnya. Emale menyimpulkan babakan waktu sebetulnya merupakan rangkaian intisari menurut keyakinan seorang penulis, sehingga sejauh mana pengetahuan seorang tentang sejarah dapat dilihat dari babakan waktu yang dibuat olehnya. Maka dari itu dangkal dan dalam, luas atau sempit pengetahuan penyusunan tanpa dari babakan waktu yang dibuat. Jadi yang berikut ini, dari uraian ini kita bisa tahu bahwa kedalaman pengetahuan sejarawan ini juga mempengaruhi periodisasi yang ada di pembabakan waktu sejarah Indonesia. Ya, kalau orang memiliki pengetahuan yang luas, maka dia akan mendekati valid. Periodisasi yang dia buat akan mendekati valid. Nah, itu materi yang pada hari ini tentang konsep periodisasi Indonesia atau pembabakan waktu Indonesia. Kita sudah mengetahui tadi ya dari pengertian periodisasi, tujuan periodisasi sejarah Indonesia, menurut kepala ahli, contohnya, jenis-jenisnya, dan hal yang mengurai. Cukup paham ya? Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri.
Akhiru qouli hadza wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.